waktu gue ngerasa kesepian itu sendiri, gue tuh bingung buat ngapa-ngapain. Gue tuh jadi jadi takut gitu ngerasa. Halo semuanya, kembali lagi di Nerd Podcast bersama gue Moti dan gue Rira. Kami berdua yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu pada episode kali ini. Nah, untuk Sobat Nadir, pasti udah pada tahu dong podcast ini membahas tentang apa. Untuk yang belum tahu, apa Rah? Oke, jadi podcast ini kita akan mendengar monolog poin, pengalaman kesepian, dan cara mereka melewati rasa sepi tersebut. Nah, Mot, kita hari ini kedatangan bintang tamu siapa nih? Iya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut ya. Oke. Siapa dia? Marcelius Kaisario. Oke. Halo Marcel, apa kabar? Ya baik. Dipanggilnya Marcel ya? Mas, Iya, Mas. udah siap belum ngobrol-ngobrol sama kita? Udah siap belum nih? Tegang nggak? Ya nervous sih ada sih. Ya, Sebelumnya thank you banget ya buat udah datang. ke Nadir Podcast. Nah, Tapi kan mungkin kita udah tahu nih Marcel siapa. Tapi kan Sobat Nadir Boleh mungkin ada yang belum tahu kenalan Marcel dulu. siapa. Boleh nggak nih kenalin dulu ke Sobat Nadir yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Marcelius Cesario. Ya, dan usia 18 tahun. kesibukannya? Kegiatannya? Ya, kegiatan sekarang sih cuma menunggu kuliah. Nunggu kuliah. Jadi baru lulus SMA Iya, ya? baru banget lulus SMA. Di luar dari kegiatan sekolah ada kegiatan lain nggak? Aktivitas lain? Oh, ada. Apa tuh? Selain itu lagi sibuk olahraga sih. Olahraga apa? Ya, olahraga kayak taekwondo Oh, atau badminton. Udah cuma itu doang. Tapi dari dulu ya kalau tekon ya? Iya, dari dulu itu, Mas. Ya. dari kapan? Dari SMP. SMP, oke. Kalau badminton? Badminton itu SD. Tapi Udah ikut udah lama. turnamen gitu? Turnamen bisa bilang sering sih. Ya Apa cuma tuh? walaupun gak terlalu bergengsi sih. Dua-duanya? Iya dua-duanya. Dua-duanya. Keren loh. Itu kayak Keren suatu dong. hal yang sangat, kan gak semua orang juga berani ya untuk Ya. ikut perlombaan gitu. Oke. Selain itu, apa lagi? Selain itu sih cuma rutinitas kayak workout biasa. Olahraga biasa, oke. Hidupnya sehat, olahraga. Sehat ya. Nah, mungkin aku pengen tahu dong, kenapa lo bisa tertarik sama dunia olahraga? Pertama tuh, oh ya sebelum itu gue tadi lupa mau bilang. Gue juga lagi mempelajari boxing gitu kan. Terus gue pertama ngeliat itu karena dari awal-awal ngeliat Mike Tyson, kalau nggak Muhammad Ali itu, buat Oh, gue jadi, boxing. iya, buat gue jadi kayak lebih termotivasi gitu buat ikut. Oke. Itu dia. Karena seru juga ya. Ya itu juga salah satu alasan gue terjun ke olahraga karena seru gitu kelihatannya. Asik ya, berarti Iya asik. suatu hal yang menyenangkan Iya. buat Marcel tuh adalah Itu dari olahraga. sekolah ada atau gimana? Kalau untuk badminton dari sekolah nggak ada, itu Dari sekolah cari nggak ada? dari luar sendiri. Oh, dari luar sendiri. Sedangkan taekwondo itu ada dari sekolah. Oke. Oke, terus kalau misalkan itu tapi lu udah tertarik udah dari lama kan? Iya. Itu suatu hanya hobi aja yang lu minati atau itu sebagai pelarian mungkin? Bisa dibilang sebenarnya dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya Dua-duanya. Iya. Jadi untuk hobi yang positif. Hobi yang positif. Nah, Tapi apa bakal lo seriusin itu? Di mindset gue dulu waktu gue masih SD atau SMP itu emang waktu itu pengen gue tekunin. Ya tapi karena ada some problem gitu, jadi nggak terlalu di ini, Belum. nggak diserusin. Belum mungkin. ya belum, siapa tahu nanti ya, Ya, kita siapa nggak ada tahu yang tahu nanti. ya. Nah, Marcel, kan kita udah tanya nih tentang Marcel kesehariannya, hobi Marcel apa, dan kegiatan Marcel. Tadi baru mau masuk kuliah kan? Iya, Iya. belum semua kuliah. Mau ngambil apa? Ngambil jurusan kriminologi. 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 Wah, kalau kriminologi mana tuh? UI. Asik. Kenapa tertarik sama itu? Ya pertama selain dari awal karena nonton kayak criminal case gitu Oh, dari iya. TK gitu, jadi buat tertarik. Dari TK? Iya, TK jadi kayak NCIS terus banyak lah ya. iya pakai banyak. Aku juga nonton. Oh, no. Oke. Nonton. Seru ya? Seru banget.
Terus mungkin kan tadi kita udah nanya-nanya ya ke Marcel juga tentang ketertarikannya pada kriminologi, terus ketertarikan Marcel kepada olahraga. Nah, tapi kan kita harus tetap masuk ke tema dari podcast ini. Ya, Nah, kita boleh nggak nih tahu tema sedikit podcast ini kan tentang loneliness juga lost point. Nah, kesepian gitu-gitu. kira-kira Apa yang Marcel tahu dan jadi definisi menurut Marcel tuh kesepian tuh kayak apa? Menurut gue sih kesepian itu menurut gue jika semisalnya orang-orang ya, kayak misalnya orang-orang yang menurut gue penting itu, tapi nggak kayak apa, kayak nggak terlalu menyadari adanya gue, ngerti nggak maksudnya? Oke, Ya, jadi jadi misalnya gue lagi sama dia nih, gue menganggap dia tuh sebenarnya penting, cuma dia tuh nggak sebaliknya kayak gue. Jadi cuma kayak nganggap, cuma kayak teman biasa, tapi beda sama gue anggapan gue. Nah itu menurut gue kesepian sebenarnya. jadi merasa beda dari jadi kayak afeksi dari lu ke orang lain dan dari orang lain ke lu gitu. Iya. Benar. Oke. Tapi pada saat lu ngerasain kesepian itu, apa yang lu rasain? Kalau menurut gue, jujur tuh gue sedih banget sih. Bisa dibilang waktu gue ngerasa kesepian itu sendiri, gue tuh bingung buat ngapa-ngapain. Gue tuh jadi jadi takut gitu ngerasa. Jadi kayak jadi bingung lah pokoknya. Iya, mau gue ngapain. aja bingung. jadi Kapan terakhir kali lo rasa rasa gitu? kesepian? Pas banget baru bulan ceritain. lalu. Baru Itu. bulan lalu. Kenapa tuh? Ya itu pertama kesepian. Ya jujur bulan lalu tuh gue baru banget putus. Putus. Iya. Oke. Oke. Jadi ditinggal seseorang yang lo sayang dan lo ya yang nemenin lo lah beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Apa dampaknya ke diri lo itu? Dampaknya itu tuh dampaknya besar banget. Soalnya dari sebelum gue mau fokus masuk kuliah atau nggak yang lain, itu tuh dia salah satu jadi salah satu support system gue. Support system, Iya, oke. dia selalu ngedukung gue, ngingetin apa yang gue lakuin atau enggak. Oh jadi dia selalu ada Ya, sama dia selalu lo. ada. Nah itu dia makanya pas gue ngerasain dampaknya itu waktu tiba-tiba aja Ya. bulan lalu dia langsung mutusin gue walaupun dia padahal bilang tetap bakal bareng gitu kan. Nah itu tuh bikin dampaknya parah banget ke gue. Jadi ditinggal. Iya. Berapa lama tuh lo baru bisa balik lagi normal lagi Sebenarnya ini belum 100% sih sampai sekarang? sampai sekarang. Tapi dengan keadaan lo yang sekarang ini, dengan lo ngerasa kesepian karena putus ini, kan tadi dampaknya katanya lo sedih gitu-gitu kan. Tapi gimana cara lo bisa ya lumayan lah memulihkan diri lo sendiri? Ya apa yang lo lakuin gitu? Ya salah satu darinya gue tuh kayak menyibukkan diri. Bukan. Balik lagi kayak kesukaan gue kan olahraga. Jadi gue makin banyak porsi olahraga gue banyakin. Terus supaya gue ngilangin rasa itu juga, gue menghindari hal-hal yang buat gue teringat sama dia. Oh Oke, jadi jadi positif ya? Iya. tapi positif bagus. Positif ya? Nah. Olahraga. Kan yang kita tahu juga, jadi lo cerita kalau lo ini lagi mau nunggu PTN ya. Nah mungkin dengan pencapaian lo sekarang, dengan keadaan lo yang sekarang ini, lo udah merasa puas atau masih ada ngerasa gimana gitu sama pencapaian lo? Menurut gue sampai sekarang tuh belum merasa cukup sama target gue tuh. Kenapa tuh? Ya apa ya, gue selalu ngerasa gue sama target gue tuh kayak nggak pernah nyentuh. Ya selalu, jadi kayak walaupun sebanyak apapun gue usaha, gue ngerasa gue sampai belum nyentuh gitu aja target gue. Jadi gue belum puas gitu maksudnya sama gue. Belum mendapatkan apa yang diinginkan? Iya betul. Apa yang bikin lo ngerasa kalau pencapaian lo itu belum sama kayak pencapaian orang lain gitu? Teman-teman lo gitu? Pertama dari apa yang gue lakuin ya, kayak misalnya target gue misalnya ini kan buat kuliah ya, misalnya target buat kuliah. Dari cara gue belajar, menurut gue dari pandangan gue pertama, gue tuh udah kayak oke, gue udah siap. Ya. Tapi selanjutnya pas gue ngeliat dari orang-orang lain, misalnya bukan dari gue aja sih, dari misalnya gue ngeliat dari kayak platform TikTok atau yang lainnya gitu, sama teman-teman gue yang lainnya juga, gue tuh ngeliat mereka tuh lebih ambisius terus belajarnya lebih ini. Nah itu yang ngebuat gue kayak langsung ngerasa target gue tuh kayak apa ya? Gue tuh kayak belum cukup gitu buat sampai target gue. Karena Insecure juga ya Iya, jadinya. tapi lo sering ngerasa overthinking tentang pencapaian lo? Sering.
Berarti dan lo sering ngerasa kayak takut gagal gitu. Sesering apa itu? Sesering apa? Dibilang kalau sesering apa sih itu setiap gue bengong malah. Setiap lo bengong. Setiap gue bengong, setiap gue sendiri, setiap sebelum tidur itu pasti langsung pikiran terus. Tapi ada nggak pengalaman lo yang benar-benar lo ngerasa down banget gitu? Mikirin pencapaian lo, semuanya. Ada. Itu tuh Kapan sebenarnya itu? belum terlalu ini sih. Itu kalau nggak salah tahun lalu. Jadi waktu abang gua waktu itu masih kayak pengen masuk tentara kan, masih masuk TNI AU. Jadi gua tuh langsung dibanding-bandingin sama abang gua. Maksudnya misal gua bukan bilang abang gua gagal atau apa, cuma kan abang gua kan ngulang. Nah, karena abang gua ngulang itu, gua tuh langsung dibilang sama orang tua gua, keluarga besar gua langsung dibilang kayak kamu harus jadi lebih baik dari ini. Maksudnya jadi kayak semua tuh pindah ke gua, jadi alin ke gua dari yang tadinya harusnya abang tanggung jawab abang gua, jadinya ke gua. Itu gua langsung dialin katanya langsung, kamu pertama daftar harus langsung bisa, jangan ngulang-ngulang. Nah, Jadi lo nggak boleh kayak abang lo gitu. iya, gue tuh langsung langsung lebih ini banget, langsung berasa di situ. Jadi pressure gak Langsung sih? buat pressure lo? banget Iya, ya. pressure banget. Makin akan merasa Lo jadi takut gak sih? Iya, itu makin parah. Soalnya banyak banget harapan orang-orang ya, bukan dari keluarga gue doang, dari orang keluarga Banyak besar. orang yang naruh harapan ke Iya, lo naruh gitu. harapan ke gue. Jadi misal kayak gue nggak gagal gitu lah di ini pertama. Oke, tapi dengan situasi yang kayak gitu, apa keluarga lo, misalkan kita nggak ngomong jelek ya, cuma saya, misalkan situasinya lo mungkin dari SNBP lo gagal, itu situasi keluarga lo kayak gimana? Pasti menurut keluarga gue, pasti ya kecewa pasti ada sih. Mm-mm. Itu pertama kecewa. Terus pasti balik lagi ke alasan belajar gue yang kurang. Pasti bilang gitu. Tapi Lo ngerasanya apa itu udah cukup atau belum? Ya kayak balik lagi tadi gue bilang, gue merasa belum cukup jadi. Belum ya? Belum. semakin deg-degan juga ya. Iya, makin. Lagi sebentar lagi kan SNBT ya. Iya, SNBT tinggal berapa? 28 hari ya. 28 hari lagi tes. Dan gue juga suka lihat di TikTok gitu kan, di Instagram gitu, pokoknya di ya TikTok, Instagram. Itu kan rata-rata orang kayak berhasil SNBT gitu-gitu kan. Terus kayak mereka sangat amat senang gitu-gitu. Nah, itu apa yang lo rasain pada saat lo gak terima SNBP? Pertama, gue ada dua hal yang gue rasain. Yang pertama itu menyesal. Kedua itu gue kecewa. Menyesal pertama itu karena gue waktu itu kelas 10 ya. Gue kalau ini fun fact aja, gue kelas 10 gue ada 120 tugas lebih gak gue kerjain. Itu jadi salah satu yang bikin gue gak dapet ini. Iya kan? 120 karena apa itu? Nggak lo kerjain? Pertama ya, gue itu karena masa-masanya COVID kali dulu ya waktu itu. Iya, Oh, Jadi COVID, gue tuh kayak bawaannya males. Belum lagi gue waktu itu pas banget kelas 10 tuh gue jadi kayak sering main keluar kalau malam. Jadi gue udah malas banget gitu ngerjain. Jadi terus yang satu lagi? Nah yang satu lagi kecewa, ya itu. Kecewa karena, Kecewa sama diri lo sendiri? iya kecewa sama diri gue sendiri. Kenapa gue dari awal kelas 10 tuh gue kenapa gak serius gitu. Tapi dengan keadaan kayak gini, teman-teman lo tuh gak ada yang mungkin jadi kayak nyepelein lo atau apa gitu? Ada sih, Pasti ya. pasti banyak banget itu. Tapi tanggapan lo buat mereka tuh gimana? Tanggapan dari gue sebenarnya tanggapan ada yang mungkin biasa aja, ada yang enggak. Soalnya itu tergantung dari siapa orangnya, terus cara dia nyepelin gue kayak gimana. Tapi lo akan tetap kayak santai aja apa gimana gitu? Kalau biasanya itu gimana? Lo? Iya, waktu mereka nyepelin di depan gue ya biasa aja pasti lah ya. Kayak oh iya kan Di depan. Yalah gitu. Ayalah SNBP doang, apaan sih? Iya. Iya, Tapi di belakangnya? Di belakang gak ada yang tahu. Gimana tuh di belakangnya? Iya, di belakangnya pasti gue tuh apa ya, gara-gara hal kayak gini tuh gue jadi sering buat bengong gitu. Nah itu gue langsung kayak pikirkan. Pikiran terus ya? Iya, kepikiran terus. Mereka nyepelein, benar juga. Tapi kayak gimana Tapi gitu. gimana ya? Udah gak bisa diubah Iya, karena udah makin berat terjadi rasanya. juga kan. Nah, tadi kan lo bilang lo habis putus dan lo ngerasa sedih ya karena Parah putus sih. itu. Tapi lo ada pengalaman yang dari putus itu tuh sebenarnya lo ada pengalaman yang lebih buruk dari itu atau kemarin tuh udah cukup bikin lo? Sebenarnya ada lagi sebelum yang Apa ini. itu? Waktu itu kalau nggak salah masih zamannya SMP kalau nggak salah. SMP. Ya, jadi ini ceritanya ya waktu itu
Jadi waktu itu kan mantan gue ini, jadi itu dia kan ulang tahun tuh. Iya. Nah, dia jadi ulang tahun, gue dapat info dari teman-temannya, ayo kak, kayak misalnya, dia kan manggil gue kan, kak mau surprisein gitu nggak? Ayo di rumahnya. Bilang iya, ayo, ini udah diniin, udah kong-kali-kong sama nyokapnya gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, oke, ayo. Pas banget gue tahu tuh dia kan lagi di luar tuh. Gue bilang, oh ya udah, gue tuh awalnya kayak pura-pura cuek, jadi kan kayak, Oh dia lagi di luar gitu. iya dia lagi di luar. Gue langsung kayak cuek kayak, oh karena dia ulang tahun kan gue cuek gitu kan. Iya. Akhirnya gue datang ke rumahnya, gue udah set sama teman-temannya udah siapin semuanya. Akhirnya datang tuh Pulang sore kalau malam dia baru balik. Sore pas malam balik, dia pas keluar tuh sama bokapnya. Jadi dia nggak ini, dia keluar sama bokapnya. Set masuk surprise, set masih biasa semua. Iya, masih Ini lah berjalan. ngobrol-ngobrol. Ya masih ngobrol-ngobrol, senang-senang, bla 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 acara. Nah, sehabis dari itu acara selesai, kalau nggak salah jam 8:30 malam kalau nggak salah tuh waktu itu. Pas 8:30 malam, udah selesai, dia kan lagi ngobrol sama teman-teman ceweknya kan. Iya. Bokapnya ini gue kayak manggil gue ke ruang kerjanya kan. Gue datang, ya. Gue tuh kan karena masih awalnya rasanya masih kayak wah seneng banget gue habis gini. Iya. Kan. Apalagi dipanggil sama ini kan bokapnya kan gimana sih, siapa sih nggak seneng? Seneng ya Gue udah pasti. seneng kayak wah apaan nih, mau ngomong apaan, kayak makasih atau apa. Ya udah akhirnya gue datangin. Pas gue datangin itu mukanya beda banget dari waktu awal dia lagi ngerayain ulang tahun anaknya. Itu beda banget. Beda gimana? Yang misal, lu tau kan, misalnya dari tadinya senang, so tiba-tiba mukanya langsung kayak flat Serius. gitu, muka serius langsung. Oh, serius. Nah di situ gue tuh langsung pertama dia apa ya, langsung gak ada basa-basi, langsung ngomong, gue masuk, gue tutup pintu, blak, Ya. dia langsung ngomong, jauhin anak saya, Cuma berdua itu. berdua itu di ruang kerjanya, dia bilang gitu, gue langsung blank kan, maksudnya gue tuh langsung blank darinya tadi gue senang kayak lah, tiba-tiba langsung kayak, lah kenapa gitu, nggak sesuai ekspektasi gue kan apa yang mau diomongin, gue ngomong, emang kenapa om? Dia langsung bilang ke ini, kamu pokoknya jauhin anak saya nggak mau anak saya nggak mau kamu sama anak saya. Gue langsung dibilang kayak anak saya tuh nggak cocok sama kamu. Lu tahu gak Prela apa? Apa? Nah itu Prela waktu itu kalau nggak salah bawa kasta. Kasta. Dia ngira gue tuh deketin anaknya dia. Ya. Anaknya dia tuh buat nyari kayak apa? Kayak cari inilah, nyari kayak cuan gitu, manfaatin anaknya. Iya gue dikira gitu dulu. My God. Jadi dikiranya lo tuh gak bener lah gitu. Iya gue dikira nggak benar. Tapi dari situ lo Setelah itu apa lagi? ngalamin apa itu doang? Apa masih ada lagi dalam percintaan lo? Kalau dari percintaan sih itu paling parah. Itu paling parah. Sebenarnya ada lagi yang kedua. Yang keduanya itu setelah gue yang kata dari ini gue tapi udah ke mantan yang gue yang baru putus bulan lalu ini. Nah, itu gue awalnya kita masih biasa-biasa aja. Kayak dia suka sama gue kan masih biasa karena gue waktu itu masih proses move on sama yang sebelumnya kan. Nah, akhirnya santai bla bla. Akhirnya gue buka kan nanti gue udah kayak oh yaudah gue mulai ini tertarik. Kenal bla 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 itu kalau nggak salah waktu udah jalan 4 atau 5 bulan gitu. 4 atau 5 bulan. Akhirnya gue bilang ke dia kan, gue langsung kayak confess kalau gue suka. Akhirnya dia bilang oke. Lah gue kan karena nggak tahu ya, gue kira tuh dia udah ngenalin gue ke nyokapnya. Gue bawa aja waktu kalau nggak salah tahun baru gitu sebelumnya. Gue ngajak dia jalan kan. Akhirnya pas balik karena dia udah ditelepon nyokap, gue antar. Gue balik, itu tuh di situ di ruang tamu udah ada nyokapnya, udah ada masnya itu maksudnya adiknya nyokapnya. Nah di situ udah ada, gue tuh langsung dilatin dari atas sampai bawah gitu. Gue masih santai kan, soalnya gue masih ada kayak rasa-rasa trauma sama yang dulu gitu kan. Gue masih ada rasa-rasa trauma sama yang dulu. Akhirnya gue bilang, gue salim biasa. Dia langsung nanya, mau masuk gak? Mau masuk gak? Tapi nadanya bukan kayak, mau masuk gak nak? Gak gitu, kayak, ngapain diri? Mau masuk? Oh kayak Oke. marah gitu? Iya. Bukan marah sih, tapi Kayak gak tau lah, pokoknya dia akhirnya bilang pokoknya gitu. negatif lah ya. Tapi karena waktu itu di situ gue masih pikir positif, pas banget gue bilang langsung, oh enggak Tan, saya mau langsung pulang soalnya ada acara keluarga nanti pas tahun baru. Ya. Terus? Akhirnya tuh terus itu balik. Setelah itu gue nggak tahu, kita masih berjalan biasa. Nah sehabis dia ulang tahun, pokoknya sehabis dia ulang tahun, tiba-tiba aja dia tuh jadi cuek, terus tiba-tiba aneh. Ternyata di situ apa? Kenapa? Dia pas tuh di situ bilang tiba-tiba kayak nyokap nggak suka. Oh. Nah gue bingung kan, nyokap nggak suka karena dari hal apa? Bla bla bla. Ternyata waktu dari itu gue baru mikir, gue kira baru sadar tuh. Kenapa? Dia bilang iya,
soalnya beda agama. Buat gue tuh suka ya kenal lagi gitu. Oke. Oke. Tapi setiap ulang tahun ya? Iya itu setiap ulang tahun. Ulang tahun. Jadi Itu yang pertama juga parah sih ya. iya itu yang pertama. Udah. Break. Iya. Iya. Itu abis ulang tahun dia gue kenal. Setelah itu pasti lo jadi takut gak sih buat mulai hubungan baru lagi? Iya. Dan takut ngerayain ulang tahun. Iya itu Trauma. salah satu sih. Kayak mikir gue kayak wah ini pas ulang tahun nanti kejadian lagi atau enggak ntar gue mikir pasti gitu. Padahal ulang tahun itu adalah hari yang spesial ya harusnya. Spesial. Tapi menjadi ketakutan tersendiri. Tapi dari sini lo trauma. Dibilang kalau untuk saat ini mungkin aja masih lama buat seterusnya. Kayaknya gue masih nggak pengen mulai hubungan jadi masih ada rasa trauma gitu. Kayak mau lebih santai Iya, aja gue mau ya. lebih santai Lebih buat diri lo sendiri. Fokus ke diri sendiri ya. Nah, kan tadi kita udah nanya ya tentang trauma lo dan banyak hal tentang lo. Tapi di balik itu, mungkin cara lo ngelewatin masa-masa tersebut selain olahraga atau apa? Lo ada gak sih pelariannya? Pelarian lain sebenarnya nggak ada sih cara buat gue ngelaluin itu. Pertama dari support teman gue itu pasti gue selalu cerita kan. Iya. Tapi jujur gue orangnya bukan orang yang suka cerita sebenarnya. Tapi karena dia orangnya kayak bisa narik gue buat cerita, akhirnya gue cerita. Dan dia teman-teman gue tuh langsung kayak nemenin gue lah. Mau gue misalnya mau main, dia langsung kayak ayo. Nah itu salah satu yang bikin gue cara buat ini jadi pelarian. Jadi main sama Jadi teman beruntung juga lo punya teman-teman Iya. yang selalu support lo ya. Tapi berarti itu salah satu orang yang lo tuju saat lo ngerasa down, Iya. saat lo ngerasa kesepian. Teman-teman lo. Teman-teman lo ya. Betul. Oke. Selain itu, Ya selain itu sebenarnya ada lagi sih. kalau hubungan lo sama keluarga gimana? Hubungan gue sama keluarga cuma dibilang baik. Cuma tuh gue nggak terlalu dibanding saudara-saudara gue yang lain gue tuh nggak terlalu dekat. Gak terlalu dekat Kayak sama? jadi kayak cerita ibarat kalau abang gue punya masalah atau nggak punya pacar gitu, pasti cerita ke nyokap bokap. Oh. Kalau misalnya adik gue cerita ke nyokap bokap. Tapi kalau gue doang nggak. Lo berapa bersaudara? Gue 3 bersaudara. 3. Lo yang tengah? Iya yang tengah. Oh. Hmm. Jadi Nah, lo tapi ngerasa kurang dekat ya? Iya gue ngerasa kurang. Termasuk sama adik dan kakak lo. Kalau dalam hal ini paling kalau sama abang kayak biasa aja nggak sih? Cuma kayak biasa-biasa aja. Cuma kalau misalnya gue punya masalah atau apa, gue emang nggak pernah cerita. Soalnya gue emang orangnya sebenarnya nggak suka cerita terlalu banyak gitu. Tapi mungkin ya senang-senang lo akan cerita kali Iya, ya. kalau senang-senang oke gitu. Kayak aku habis dari sini gitu mungkin bakal cerita. Cuma kalau yang lain-lain hal yang masalah mungkin lo akan lebih banyak diem ya. Iya. Iya. Oke. Terus hubungan keluarga dan tapi dengan mungkin ada nggak nih yang disampaikan buat teman-teman lo, buat keluarga lo? Oh ya. Mungkin lo mau bilang apa ke mereka? Buat semua teman-teman gue yang udah support gue sampai sekarang, gue cuma mau bilang makasih gitu. Udah selalu ada buat gue, ngeluangin waktu buat gue walaupun pas gue ada susah. Jadi selalu ada pas gue susah, senang ataupun lain-lainnya. Gue makasih. Terus buat keluarga juga terima kasih walaupun mungkin banyak buat problem di antara kita tapi tetap jadi selalu support gitu. Dan juga ini terakhir tuh ya buat mantan gue. Oke. Buat mantan Apa gue. tuh? Walaupun kita udahan juga, tapi tetap aja aku tuh masih ada rasa gitu. Jadi masih apa ya? Walaupun kamu udah lupain, tapi aku pasti nggak bakal lupa. Udah itu aja sih. Karena gue agak nervous gitu kalau gitu. Tapi apa yang lo harapin ke depannya? Sekarang ini goals lo apa? Marcel yang lebih baik. Goals gue pertama, terima UI kriminologi. Oke. Kalau yang mau lo lakuin ke depannya? Kedepannya sih gue pengen banget namanya traveling sih. Traveling. Ya. Kemana tuh? Goals gue pertama, target gue pertama itu di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan kalau misal gue udah kerja ataupun udah ini, gue pengen dunia lah. Dunia. Ya, Amin ya. Target pertama gue tetap Amin. aja Prancis. France itu tetap pertama. Oke. Tapi tetap Indonesia. Tapi tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Karena Utamakan Indonesia. keren. Apa ya, Indonesia kan luas banget ya.
Pasti banyak banget Luas tuh, destiny iya. yang bisa Gak lo kalah datengin. bagus sama negara lain. Touring. Oke, kan udah nih kita udah tahu harapannya Marcel dan keinginan Marcel untuk kedepannya. Nah, ada nggak nih yang disampaikan untuk sobat Nadir yang ada dimanapun mereka yang lagi nonton lo sekarang? Ada nggak nih yang mau disampaikan buat sobat Nadir? Mungkin quotes atau apapun itu buat yang pernah ngerasain atau bahkan sedang ngerasain apa yang pernah lo rasain gitu. Gue pengen nyampain buat kalian yang nonton di sini. Kalau kalian punya masalah, jangan malu buat bercerita, jangan sampai kayak gue. Pokoknya jangan tertutup. Kalian pokoknya ceritakan semua ke teman-teman kalian, ke orang yang bisa kalian percaya. Jangan terlalu bebani diri sendiri. Pokoknya tetap cerita ke teman-teman dan jangan nanggung semua beban itu di diri kalian. Ya, itu aja gue. Ngobrolin aja ya. Ya, Obrolin aja. Ngobrolin aja. Nah, Asik. oke. Oke, jadi kita sudah Sampai di episode hari ini. ujung episode. Sudah Ya. hampir selesai. Tapi sebelum itu kita tuh ada sesuatu loh buat Kita punya Marcel. sesuatu. Apa tuh? Apa tuh, Ra? Gak nyampe. Oke, jadi ini Marcel kita baju dari Dari kita. tim Nadir Podcast. Semoga bisa dipakai. Bisa dong. Bisa dong, harus dipakai ya. Harus bisa, gua pakai. Jangan lupa dipapet. Kirim ke tag Nadir Podcast. Nanti gua tag. Asik. Thank you banget ya, Marcel. Udah datang jauh-jauh dari gak bisa disebut ya. Ntar ada yang Jauh pokoknya. ntar didatengin lagi. Jangan dong. Makasih udah jauh-jauh. Nah, episode hari ini sudah selesai. Semoga yang tadi diceritakan oleh Marcel hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and juga subscribe dan Juga nyalain apa? lonceng Biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. selanjutnya. See you in the next episode. Maci. Bye.